Penilaian keterampilan dalam mapel ekonomi dan koperasi. Penilaian pembelajaran sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai aspek yang dinilai. Pada prinsipnya, penilaian pembelajaran dalam kurikulum 13 meliputi 1. Penilaian sikap, 2. Penilaian pengetahuan, dan 3. Penilaian keterampilan. Namun, untuk penilaian pada mata pelajaran ekonomi di SMP, SMA, dan SMK pada kurikulum 13 hanya penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan penilaian sikap dilakukan oleh guru mapel pendidikan agama dan kewarganegaraan. Padahal penilaian sikap itu penting loh. Oleh sebab itu, guru mapel seperti mapel ekonomi dapat menyisipkan penilaian sikap pada penilaian keterampilan atau juga pengetahuan. Artinya, ketika menilai keterampilan namun ada sikap siswa yang kurang baik, maka akan mengurangi nilai keterampilan atau pengetahuannya. Pada bagian ini, kita akan membahas penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dalam kurikulum 13 dapat dilakukan dengan 1. Penilaian unjuk kerja, kinerja atau praktik, 2. Penilaian proyek, 3. Penilaian produk, dan 4. Penilaian portofolio. Penilaian unjuk kerja, kinerja, atau praktik, yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai tuntutan kompetensi. Penilaian ini bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu, apa contohnya aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan penilaian unjuk kerja atau praktik dalam mata pelajaran ekonomi dan koperasi? Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan penilaian unjuk kerja atau praktik dalam mata pelajaran ekonomi dan koperasi, contohnya, siswa diminta bermain peran mendirikan koperasi atau menjalankan praktik koperasi di sekolah, dan lain-lain. Nah, di sini sebelum melakukan penilaian unjuk kerja atau praktik, guru harus membuat rubrik penilaiannya termasuk penskorannya. Selanjutnya, coba sobat terpelajar memberikan contoh-contoh lain dari mata pelajaran ekonomi koperasi yang dapat dilakukan penilaian unjuk kerja atau praktik ya. Penilaian proyek adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya melalui penyelesaian suatu proyek. Sesuatu kompetensi yang diminta harus selesai dalam waktu tertentu. Lalu, tugas apa yang dapat dijadikan penilaian proyek dalam pembelajaran ekonomi dan koperasi di SMA atau SMK? Contoh tugas proyek yaitu siswa diminta menyelidiki terjadinya transaksi jual beli atau dampak pandemik terhadap perilaku jual beli masyarakat sekitar. Di sini, guru harus merumuskan tugas proyek dan rubrik penilaian proyeknya, yang antara lain meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, dan pelaporan. Penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya ke dalam wujud produk tertentu sesuai kompetensi yang disyaratkan dan dalam jangka waktu tertentu. Penilaian produk dapat dilakukan dengan yang pertama analitik, yaitu semua tahap persiapan, pembuatan, dan hasil produk tersebut. Yang kedua, holistik, yaitu penilaian berdasar kesan keseluruhan dari produk biasanya setelah produk jadi. Contoh penilaian produk dalam ekonomi dan koperasi misalnya membuat brosur produk, akun di marketplace, dan lain-lain. Penilaian portofolio merupakan penilaian dari karya-karya siswa yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Oleh sebab itu, sebaiknya guru menyimpan semua hasil karya siswa dari waktu ke waktu. Menurut panduan penilaian kurikulum 13, keempat penilaian keterampilan tersebut merupakan teknik yang dapat dipilih oleh guru untuk menilai aspek keterampilan siswanya. Namun, di lapangan, guru-guru diwajibkan melakukan penilaian keterampilan dengan 4 teknik tersebut. Padahal, tidak semua KD dapat dinilai dengan keempat teknik tersebut. Atau, kalaupun bisa, harus memerlukan pemikiran yang luar biasa untuk menentukan bagian KD tersebut yang akan dinilai dengan keempat teknik penilaian keterampilan tersebut. Dan di lapangan, banyak guru yang masih kebingungan untuk menilai keterampilan dengan keempat teknik tersebut. Lalu, ini sebuah permasalahan atau tantangan ya?